Nah, selanjutnya kita akan coba internationalization. Nah, internationalization ini jadi kita sudah menggunakan PHP, jadi untuk filenya, penyimpanannya nanti kalian letakkan di htdocs. Jadi D1 kita buka folder SAM-nya, htdocs, kemudian kita buat folder baru, new folder misalnya D1. Nah, di sini untuk yang bagian ini, internalization, jadi daripada kita buat template terlebih dahulu, itu agak lumayan lama di video. Jadi saya sudah buatkan template-nya. Jadi kita bisa lihat desktop, di resource, kemudian ada D1. Nah, ini ada index.html yaitu template-nya. Kemudian ada CSS-nya sudah ada dan ada language-nya dalam bentuk JSON. Oke ya. Ini kita copy saja. Kemudian kita taruh di dalam htdoc kita. Yang ini. Oke. File, open folder, kita buka di C, kemudian SAM, htdocs yang D1. Oke, kita trust author-nya. Nah, jadi di sini fungsinya adalah kita akan membuat internationalization atau multi language. Nah, language yang disediakan di sini adalah language dalam bahasa Indonesia dan ini dalam bentuk JSON dan dalam bahasa Belanda. Ya. Karena defaultnya dia adalah bahasa Inggris. Oke. Di sini untuk internalization, jadi atau perpindahan language, kita akan coba untuk mendapatkan metode get saja. Jadi kita akan memanfaatkan metode get yang ada. Jadi kita buat kode PHP di atas, kemudian kita cek if is set $get length atau bahasa. Oh ya, ini index HTML kalian rename aja dulu ya. Jadi index PHP. Oke, kalau nggak diganti PHP nggak akan jalan kita. $length sama dengan $get length yang didapatkan. Kemudian length file get contact, file get contents, kita masukin folder length slash $length atau language yang didapetin. Kemudian kita kasih underscore pl to upper $length titik JSON. Kemudian length JSON sama dengan JSON decode length file, true. Jadi di sini length file ini fungsinya untuk dapetin file sesuai dengan metode get-nya. Kemudian untuk JSON-nya ini decode. Jadi hasil dari JSON yang didapat langsung kita decode datanya di sini. Langsung aja kita setting language-nya. Kan language-nya ini ada di bagian menu. Nih, ada home, about, contact, register, dan terakhir adalah copyright. Jadi kita langsung saja di sini. Kita buat PHP set $length JSON. Jadi kalau JSON-nya ada, kita akan tampilkan $length JSON home. Jika tidak ada, kita tampilkan home dalam bahasa Inggris. Nah, begitu pula dengan about. Jadi ini kita ganti about us, ini about us. Jadi fungsi JSON decode itu adalah mengubah
kode JSON yang didapat menjadi bentuk array. Kontak us, kemudian register, login, register, lalu login, dan yang terakhir ada hak cipta ya, copyright. Ini kita copy aja. Oke, sudah. Jika sudah, kita buka dengan localhost/d1. Oh iya, kita belum hidupkan sumnya ya. Kita buka sumnya, kemudian cari sum control. Kita start. Oke, kita refresh. Nah, ini dia. Kita ganti Indonesia Dutch. Dutch itu Belanda. Jadi ketika ini kita klik, nanti di sini akan otomatis ganti jadi metodenya get. Oke, langsung aja kita setting di sini. Kita buat form. Actionnya kosongin aja. Metodenya kita buat get. Oke, kita masukkan. Kemudian di sini on change. Jadi ketika ganti, kita buat this form submit. Nah, di sini kita kasih value and selected-nya kita buang, value-nya ID, dan yang terakhir value NL. Oke, Indonesia. Oh, ini kita lupa echo, astaga. Tambahin echo di sini. Nggak ada echo, nggak tampil dia. Nah, Indonesia, Dutch, English. English. Kok nggak ada? Karena kita on change ya, English nggak ganti. Jadi ini kita buat selected berdasarkan get-nya ya. If is set dollar di sini lang atau dollar get language. Terus kita if dollar get range sama dengan n, kita kasih echo selected. Kita copy, begitu pula dengan ID, dan begitu pula dengan Dutch. Oke. Jadi English, dia akan jadi Inggris. Nah, ini kan nggak dapat nih. Dutch, ini Dutch. Oke ya.
Ini untuk Inggrisnya kita belum dapat. Ini kita save as jadi N. Nah, ini kita masukkan buat kontak us. Home, buat us, kontak us, register, login, dan copyright. Oke. English, Indonesia, dan Dutch. Oke, internalization sudah selesai, D1. Selanjutnya, kita lanjut ke D2. Nah, untuk D2 ini sama, kita sudah sediakan aset. Jadi ini saya sudah bikin file JSON lagi, daripada kita buat satu-satu di video, nanti lama, jadi saya sediakan result JSON-nya. Kemudian kita buka di htdoc lagi, kita buat new folder D2. Oke, untuk result JSON-nya kita buka file, open folder, htdoc aja deh biar kebuka semua. Nah, ini D2. Result JSON ini seperti ini, ada chat dari bot dan bot chat. Nah, di sini kita diminta nih dari JSON yang ada, kita analisa untuk 5 top send words. Jadi 5 kalimat yang sering dikirim, kemudian total message terkirim, total message diterima, rata-rata karakter, kemudian rata-rata karakter diterima. Contohnya seperti yang ada di sini. Oke, langsung saja di sini kita new file, simpan dengan nama index.php. Oke, setelah kita sudah membuat file index, selanjutnya kita buat kode PHP untuk parsing data JSON-nya. File sama dengan file get content si result JSON. Kemudian kita buat datanya sama dengan JSON decode dari file yang didapat. Kemudian kita buat variabel message send count untuk pesan terkirim. Kemudian message receive count untuk pesan yang diterima. Message receive ini untuk data pesan diterimanya, dan ini untuk data pesan yang dikirim. Kemudian message body untuk pesan body. Kemudian setelah JSON decode dari file get content ini, pasti kita akan dapat data dalam bentuk array. Langsung aja kita for each $data message as $message. Nah, ini nih. Kita langsung for each data message ini. Langsung if message from sama dengan Budi. Kalau yang dari Budi, nah di sini from Budi, kita message send count plus. Kemudian array post message send strlen text. Jadi kita kirim pesannya ke dalam ini, array ini, teks yang didapat. Kemudian $message Budi, jadi Budi yang mengirim. Oke, else if
message-nya from bot, maka kita message receive count-nya kita plus 2 kali. Kemudian kita array push message receive dolar strlen, nggak pakai dolar ini, strlen message x array plus message body, dolar text. Oke. Selanjutnya kita cari rata-ratanya. Dolar AVG send sama dengan floor untuk mengubah koma, array sum, jadi menghitung jumlah array, message send, count, array filter, message send. Nah, begitu pula dengan receive-nya. Kita buat rata-rata, ini kita copy aja. AVG receive. Nah, ini kita ganti jadi message receive receive. Oke. Kemudian kita forage message yang didapat Budi as $k $value. Di sini message Budi $k, kemudian str replace koma diganti jadi kosong, message Budi k. Koma, titik, dan tanda tanya. Selanjutnya kita buat variabel saya sama dengan array for each message Budi as $message array push $saya, explode spasi message ini memasukkan array dengan cara message ini kita pecah spasinya jadi kata. Kemudian $miss kita buat kosong terlebih dahulu. Lalu for each $saya s $s, lalu for each lagi $s, misalnya jadi c, array push mas koma $c. Kemudian kita hitung nilai array-nya, array count values. Kemudian rsort kita urutkan mas.
kita count sama dengan 1, lalu $top sama dengan 0. Nah, ini untuk topnya. Lalu kita for each $mesh as $x value array push, kita masukkan kata-kata yang menjadi top. If count sama dengan 5, maka kita break. Jadi kita cuma ambil top 5 aja. Oke, setelah selesai, saatnya kita tampilkan. D2. D2 tadi apa? Chat analistik. Oke, kita buat UL. Kemudian LE untuk 5 atau top 5 send words. Kita for each top stop. Kemudian kita UL. Kemudian kita for each lagi. $tip as $t dan y. Atau k dan value. Oke, diantaranya kita tampilkan LI, $k, oke, sudah top 5 send. Sekarang kita total message sends. KPIC $message send count. Lalu total message receive. Ya, receive ya, send. Ini receive ini. Receive count. Kemudian rata-rata. Diterima. Oke, jika sudah langsung kita buka di browser localhost D2. Apa ini? Line 12. Oh, ini kita buat jadi array. Dah, selesai deh. Top 5 send word and you are your, kemudian send 24, receive, dan karakter length, average receive juga sudah semua. Ini sudah semua. Chat analytics, down. Selanjutnya watermark, ini yang terakhir, D3 watermark, sama. Watermark kan butuh gambar. Di sini di resource saya sudah sediakan juga gambar untuk D3. Ini kita copy saja. Folder D3 kita taruh di htdocs. Nah, ini. Kemudian kita buka D3-nya, kita buat file, new file,
index.php. Nah, untuk watermark ini kalian diberikan gambar dan logo dan kalian harus outputnya dalam bentuk gambar. Jadi bukan dalam bentuk div. Kan biasanya kan gampang banget kita bikin gambar, kemudian kita bikin div untuk watermarknya kita taruh di atasnya dengan position absolute. Nah, ini nggak boleh. Jadi watermark ini harus dalam bentuk file gambar atau PNG. Jadi kita harus buat gambar baru dari gambar yang sudah ada. Hitungannya seperti kita menggabungkan antara dua gambar. Yang gambar pertama dengan gambar logo, image dengan logo. Nah, di sini langsung aja kita buat kode PHP untuk watermark. Ini sangat mudah sekali. Kita buat base image-nya. Image create from JPEG. Image JPG. Nah, ini image JPG yang ini ya. Kemudian kita buat watermark sama dengan image create from PNG karena logonya PNG. Image oke. Kemudian kita setting width atau watermark width ya, width image watermark, kemudian height sama dengan y dari height. Oke, kemudian kita ambil gambarnya img width sama dengan images x dolar base image img height sama dengan image y dolar base image. Oke, jika sudah dapat ukurannya juga, kemudian kita buat image copy. Base image, kemudian watermark, lalu width, koma 0,0,0 width dan height. Oke, langsung kita buat headernya, content type-nya image PNG. Mau JPG juga boleh. Kalau JPG berarti di sini bawahnya image JPG. Oke, kita coba buka di sini berarti D3. Nah, undefined image create from JPG. Nah, kalau misalnya kayak gini nggak ada, ini image create from JPG, berarti kita belum menghidupkan fungsi GD yang ada di SAM. Nah, kita bisa rubah itu di config kemudian PHP ini, lalu kita cari GD. Nah, ini extension GD-nya belum dihidupkan. Oke ya, ini kita simpan.
Kita stop, kita start ulang. Kemudian ini kita refresh. Nah, ini image from PNG, image PNG file. Jadi kita nama filenya salah. Nama filenya adalah logo. Oke, jika sudah, Wehake online 6. Watermark. Salah, typo lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ada gambar, ada logo. Nih. Oh, top right ya. Top right berarti ini margin kirinya kita tambahin lagi. Berarti ini kita tambahin misalnya 30. Masih kurang. Misalnya kita kasih 130, masih kurang. 180. Masih kurang. 220. Tambah dikit lagi 230. 40 boleh. Nah, pasti pojok. Pojok kanan. Dah sesuai dengan permintaan soal. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana cara mengerjakan modul LKS? Di sini kita mencoba untuk mengerjakan modul speed test. Mulai dari awal, mulai dari landing, Mansory, kemudian line chart, compare image, lalu scope, dan internationalization, chart analistik, dan yang terakhir ini yang kita coba adalah watermark. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.